Okay. All right. Now allow me to share the screen, right? Okay. All right. Now, can you see the screen? Bisa Ya. kelihatan Ya, nggak screennya? Oke, bisa ya. Oke, Bisa. cool. Kita mulai yang pertama dulu. Okay, diphthongs, right? In this meeting, we're going to talk more or less three things. We have diphthong presentation format, transcription, and also pronunciation later on. But what are going to be discussed in this meeting? Let's take a look one by one, right? First thing first, what is diphthong? Guys, if you have any questions later on, or if you think that my explanation is being too fast, terlalu cepat, for example, or too quick, just ask me, just interrupt me, okay? Just unmute yourself and then say, sir, you're being too fast. Sir, kecepatan, seperti itu. Okay? What is diphthong? Diphthong is a vowel sound in which the tongue changes position to produce the sound of two vowels. Intinya adalah, menurut Cambridge Dictionary, diphthong merupakan sebuah vowel, sebuah suara vowel, yang dimana suara itu dibentuk dari pergeseran atau perubahan posisi lidah kita, seperti itu. Oke, secara garis besar, si diphthong ini guys, itu tuh dibentuk berdasarkan dua huruf vowel seperti itu. So, diphthong ini bukan gabungan dari konsonan plus vowel, enggak, tetapi vowel plus vowel seperti itu. So, diphthong asal katanya ialah kata di, oke, artinya ialah two, dua, meaning to say, berarti it has two vowels, right? Okay. How it is produced, dengan cara apa? Dengan cara perpindahan atau perubahan posisi dari organ lidah kita seperti itu. Diphthong is a single sound produced when two vowels, yang tadi itu aku ceritain, dua vowel, right? Satu yang dominan, okay, and stress, and one reduced in duration and stress. Jadi dia ada dua vowel. Yang pertama ialah vowel yang dominan, yang kedua ialah vowel yang less dominant, seperti itu. Dan mereka itu dipasangkan bersama-sama secara berurutan. That's why we have diphthongs, okay? Next up, the word diphthong itu datang dari bahasa Latin, artinya ialah diphthongus. And the Greek word diphthongus, seperti itu, meaning having two sounds, right? So we have that's original definition, okay? So from Latin and Greek, right? From Latin we have diphthongus, and also from the Greek word we have diphthongos anyway, meaning having two sound. Diphthongs itu begin with one vowel sound and change to another vowel sound in the same syllable. Your mouth position changes slightly through the vowel sound. Jadi seperti tadi aku jelasin ke teman-teman semua, diphthong merupakan gabungan dua vowel dan gimana cara kita memproduksinya, dengan cara apa? Dengan cara perubahan organ lidah kita seperti itu. Oke. Okay? Nah, ada apa aja diphthong itu? In English, we have 8 diphthongs. They are diphthong A, okay, so you can see here, diphthong A, diphthong I, diphthong O, diphthong OW, diphthong OI, IE, and also UE, seperti itu. So we have the voices here, we have 8 voices, namely diphthong A, I, EW, OW, OI, IE, and also UE, seperti itu. So if you see here very carefully, okay, so these are all the combination of two vowels, right? Namely yang ini kita punya vowel E and vowel I, vowel A, vowel I, vowel E, vowel U, A, U, O, I, and also U, E. So we have two vowel in one sound. Jadi ada E lagi, ada I, O, ow, oi, ear, air, and ur, seperti itu. Okay, and these are the position of the sounds that you're on. Kita akan bahas nantinya one by one dari A sampai ke U-nya seperti apa. Okay, next up. It is important to note that the close combination of the two vowels causes each of the vowels to lose its pure quality. For instance, the E and I is quite different from E in it. Ya, jelas, suaranya berbeda. Okay, so kita nggak lagi bacanya AI, tetapi I langsung digabung seperti itu. Okay, and when we talk phonologically patterns, okay, diphthong ini biasanya dilabelkan atau menggunakan simbol V. Jadi bukan VV seperti itu. Jadi walaupun dia gabungan dua simbol, dua vowel, but it does not mean that dia menggunakan dua VV. V ini artinya
vowel, right? Si nanti artinya ialah konsonan. So we have the symbol anyway untuk merepresentasikan dia seperti apa nantinya. Okay, because they act as one sound. So nanti kalau misalnya dikasih tugas, misalnya um, coba jabarkan diftong misalnya A, teman-teman nulisnya bukan V, tetapi cukup V aja karena mereka dihitung satu suara seperti itu. Okay. Although diphthongs are considered as a combination of two vowels, never put the length marker when combined and transcribe them in phonetic symbols. Jadi walaupun kita itu membuat diftong, oke, teman-teman jangan pakaiin tanda titik dua atau seperti ini karena kita nggak punya diftong yang panjang, diftong yang pendek itu nggak ada misalnya kayak kata boy, nggak ada, adanya cuma boy seperti itu. Oke, so we never use the length marker atau kita nggak pernah menggunakan suara yang panjang untuk diphthong seperti itu. Okay. Next up, here are the presentation formats of the diphthongs. Kita lihat di sini ada diphthong A, okay, ada open mid, front, rounded. Aku nggak akan bahas ini. So it's just the position of the vowels, okay, of the diphthong. Okay, ini yang di first vowelnya. First vowel itu selalu yang paling depan, second vowel itu yang paling belakangnya, seperti itu. Oke, so ingat lagi, first vowel itu yang bagian depannya yang a, o, i, e, u, oke. Second vowelnya ialah yang bagian belakangnya, yang i, a, u, seperti itu. Oke, pokoknya skip aja. And then this one, right? Because diphthongs are composed of vowels, okay, they also describe using the parameters of closeness, frontness, and rounding. Jadi karena diphthong itu dikomposisikan atau dibentuk dari dua vowel, dua huruf vokal, maka mereka tuh juga dideskripsikan menggunakan tiga parameter atau tiga indikator. Pertama adalah ada apa aja, ada closeness-nya, oke. Okay. Yang kedua ialah frontness-nya, oke. Okay. Itu biasanya depan enggaknya, and also rounding. Suaranya kita tuh bulat atau tidak, seperti itu. The parameters or the indicators are listed using vowel closeness, height, okay, frontness, and rounding of the first vowel, and then followed by the second vowel. Jadi yang tadi aku ceritain, okay, bahwa kita akan si diphthong ini guys dibentuk dari dua macam vowel, oke, okay, dan dilihat dari kebulatan suara si first vowelnya dulu, baru yang si second vowelnya, oke. Okay. Thus, to make a sound parameter of A, for example, we can describe it as A is an open mid front unrounded vowel moving to near close near front unrounded vowel. Teman-teman nggak usah pusingin masalah ini karena kita akan belajar nanti di bagian semester 4 in phonetic and phonology. You will know later on karena di slide ini nanti ada kayak posisinya ada apa aja. Teman-teman bisa lihat kalau pengen tahu, if you really want to know about the position of each vowel, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sebelumnya ini itu ada, oke, itu ada deskripsinya tentang posisi-posisi dari diphthong dari tiap-tiap vowel, baik itu yang first vowel ataupun yang second vowel. Oke. So let's take a look on how diphthongs are written in English words, right? Diphthong, so it's in the word pay, okay? Tulisannya ialah pay, I as in five misalnya, L as in home, right? Bukan home anyway, but it's home, okay? Karena dia pakai L, okay? And also diphthong ow as in now, okay? Diphthong oi as in join, okay? So ini ialah tulisannya, cara kita bacanya. Diphthong ear as in near, right? So if we read it slowly, ketahuan nanti ada suaranya. Near, seperti itu. Kenapa R-nya di dalam kurung? Karena it depends on the accent, right? If for example you use American accent, then the sound will sound like this, near. Or for example, if you choose to use British accent, then you may say near. Jadi the R sound is invisible, dia disappear, dia menghilang. That's why ini dikurungkan. Okay. Yang selanjutnya ialah we have diphthong air, as in hair, right? So if for example you see here we have hair, okay, or hair, seperti itu. Okay, it's not higher, it's not hair, okay, it's not hair, but it's hair. Ada bulatannya, okay, ada legatonya di situ, hair. Next up yang terakhir ialah diphthong as in pure, right? Pure. Oke, jadi
Di sini, kalau teman-teman pengen menuliskan ada sebuah kata dalam bahasa Inggris yang menggunakan y, misalnya kayak yellow seperti itu, tulisannya bukan pakai huruf y, tetapi pakai huruf j seperti itu. Oke, jadi suara j itu kan kita tahu seperti kemarin aku ceritain kalian di meeting kedua tentang konsonan itu kan suaranya ialah y, right? So kalau kita ada kita ada kata bahasa Inggris yang ingin kita transkripsikan, kita ubah ke simbol fonetik nantinya. Kalau dia ada suara y, berarti dia bukan pakai huruf y, tetapi menggunakan huruf j. Seperti itu. Caranya bacanya gimana? Fewer. Okay, nah that's the example of diphthong. So those are the examples of diphthongs, right? Okay. Up until this, do you have any questions or is everything clear? Go ahead. Clear? Silakan tanya dulu teman-teman. Jadi kalau tadi aku tanya ke kalian, ada berapakah diphthong in English? How many diphthongs we have? Ada berapa? Ayo. Hitung tuh. Ya ketahuan deh. Ada 8, right? Ada 8. Oke, seperti itu. Diphthong tuh apa sebenarnya sih? What is diphthong? Diphthong adalah, ada yang tahu tadi? Ayo, slide awal-awal kalian dengar. What is diphthong? Diphthong adalah dua vowel, kombinasi, oke, kombinasi dua vowel seperti Gabungan itu. dua vowel. Oke, gabungan dua vowel, exactly, good, alright, yeah, thank you. Okay, now let's continue with the next one, right? Yuk, sekarang kita mulai lihat diftongnya satu persatu, oke? Yang pertama diftong I, right? Okay, so the first diphthong we're going to discuss is diphthong I. Okay, the A is longer in duration and forms the nucleus of the diphthong. Nucleus ini artinya ialah inti teman-teman ya. Jadi suara I itu dimulai dari suara A dulu, bukan suara I-nya. Okay, so that's why nucleusnya ialah A seperti itu. Suara A-nya, okay, bukan I, enggak, tapi I, right? Seperti itu. So that's the sound, okay? That's why kalau nanti ditanya suara I, diftong I itu mana intinya atau nukleusnya, teman-teman tahu. Oke, suaranya ialah pada suara A-nya. Oke, sedangkan I-nya itu dibaca lebih pendek atau tidak ditekan seperti itu. Maka kesimpulannya we can conclude that okay, the longer vowel that we need to sound first is the vowel A. And then you have to pronounce it a bit longer and then followed by the second vowel, that is vowel E, and it needs to be pronounced shorter, lebih pendek. Jadi yang A dulu agak panjang, baru yang I-nya pendek. I, seperti itu. Diphthong I. Okay, atau kita bisa bilang kalau in simple way diphthong I. Okay, so ingat lagi bahwa nukleusnya ialah suara A-nya, bukan suara I-nya. Seperti itu. Contoh pada kata time. Okay, pada kata fly, and also pada kata tie, seperti itu. So, agak panjang dibacanya. Okay, jangan bacanya kayak time, fly, tie, but time, okay, fly, and also tie. Nah, jadi agak panjang sedikit huruf A-nya, baru diikuti oleh si vowel I-nya di belakang, seperti itu. Okay, itu untuk diphthong I, right? Next up, kita punya juga diphthong AU, okay? Yo, yang kedua sekarang. The A is longer in duration and forms the nucleus. Masih sama juga ternyata teman-teman. Untuk diphthong AU, okay? AU biasa, as in wow, kayak gitu seperti pada kata wow. Yang menjadi inti atau nukleusnya ialah si A-nya, okay? While the vowel U is shorter and unstressed, okay? Jadi vowel U-nya lebih pendek. Sistemnya atau regulasinya sama kayak yang diftong A tadi itu, diftong I tadi itu, yang A-nya agak panjang, sedangkan yang kedua atau vowel keduanya itu agak pendek. Contoh misalnya pada kata cow, right? Loud, and also pada kata how, okay? So we need to pronounce the words that have diphthong out in the word itself with a longer position or longer duration. Okay, contoh misalnya kayak tadi apa namanya cow, okay, loud, and also how seperti itu, right? So make it longer a bit. Okay. Next up, yang ketiga, okay, diphthong oi. Okay. The O, okay, the O is longer in duration and forms the nucleus of the diphthong.
while the E, okay, is shorter and unstressed. Kesimpulannya masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya bahwa, okay, diftong yang menjadi nukleus ataupun vowel yang menjadi nukleus pada kata diftong oi ini ialah si suara O-nya, okay, si suara O-nya. Caranya sama, yang O-nya agak lebih panjang, I-nya dipendekkan bacaan-bacanya nanti. Contoh as in boy, okay, as in boil, and also oil, seperti itu. Okay, so the second vowel is unstressed, right? Tidak di-stress. The first vowel or the vowel of O, okay, you need to pronounce it a bit longer in duration, okay, and it is the nucleus of the diphthong itself. Okay, so it's again boy, boil, and also oil. Seperti itu. Okay, next up. The fourth one, okay, we have diphthong A. Okay, masih sama juga. Ternyata si diphthong A ini, it turns out diphthong A yang menjadi nukleusnya ialah diphthong ataupun vowel A-nya, right? The E, okay, the E is longer in duration and forms the nucleus of the diphthong. Jadi suara I-nya itu masih menjadi inti diphthong A ini, teman-teman. Okay, while the E suara I-nya itu shorter and unstressed, enggak ditekan, oke, okay, dan lebih pendek bacanya. Seperti contohnya pada kata say, brain, and also game, right? So sekarang kalau ditanya sama orang main apa, main game. So make it correct, right? What do you do? I'm playing game. Jadi agak panjang baca yang huruf A-nya, oke. Okay? Say it, oke. Okay? Brain, game, seperti itu. So we have the diphthong, oke. Okay? Jadi teman-teman, walaupun ini terkesan simple, oke, okay, the pronunciation pengucapannya juga harus tepat karena kita ada diphthong di situ. That's why aku benar-benar kayak getol banget ngingetin, cek dulu cara bacanya gimana di kamus biar apa? Biar tahu pengucapan yang tepat seperti apa. Ada diftong enggak seperti itu. Oke. Okay? Next up kita masuk ke yang kelima sekarang. Oke. Okay? Diftong kelima adalah diftong e. Oke. Okay? Di e is longer in duration and forms a nucleus. Masih sama, nukleusnya ialah diftong e-nya. While di atau schwa, okay, is shorter and unstressed. For example, there, okay, bear, and also share, okay, share. Jadi again and again, okay, teman-teman harus tahu suara ini, suaranya ialah air, okay, there, bear, and also share. Kalau kita hilangin R-nya, kita baca pelan-pelan, nanti ketahuan. Diftongnya adalah bunyinya seperti ini. There, bear, share, seperti itu. Nah, cuma karena kita pakai aksen American, oke, berarti kita suara R-nya juga kita lipat. Jadi kayak misalnya there, oke, bear, and also share, seperti itu. Nah, jadi masih ada suara R-nya di atas, oke, dengan cara melipat organ lidah kita ke atas seperti itu. Cuma kalau British accent, they don't hit the R, oke, kayak misalnya bear, bear, share. Nah, kayak gitu. That's the difference. Okay, so it's up to you, your preference anyway. Which one is easier you think, then you may use it anyway. Yang penting cara bacanya betul. Okay. Next up, diphthong ke-6. Okay. The sixth diphthong ialah diphthong I. Okay. So the I is longer in duration and forms the nucleus of the diphthong. Masih sama teman-teman, diphthong I-nya menjadi nukleusnya atau menjadi intinya, while diphthong ada yang sedikit nggak sih? Ini namanya apa? Simbol apa namanya ini? Ada yang tahu? Simbol apa? Ayo. Schwa. Berkali-kali nih. Schwa, exactly. Very good. It's symbol schwa, okay. Dan dia shorter and unstressed, right? Contoh pada kata here. Oke, kita baca pelan-pelan aja untuk membuktiinnya. Bener nggak sih diphthong iya dipakai di situ? Here, iya, right? Dia, Nah, sekarang it depends on you. Which accent do you want to use untuk bagian ini? So if, for example, you want to use American accent, then you may say here. If you want to use British accent, then you can say dear. Okay. If you want to use, for example, American accent, gear. Okay. So make it clear and make it clear and or make it obvious or make it light when, for example, you want to pronounce or articulate words that have diphthong ear. Oke, jadi dia harus ada lekukannya kayak gitu. Here, ear, gear.
So it's not here, it's not dear, it's not gear, but here, iya, okay, dear, and also gear, seperti itu. Okay, so that's the perfect one. Okay, menggunakan diftong iya-nya. Next up, diftong ketujuh, okay, hampir terakhir teman-teman. It's all about ua, right? It's diphthong ua. The U is longer in duration and forms the nucleus of the diphthong. Masih sama kayak 6 diphthong sebelum-sebelumnya yang menjadi nukleusnya ialah vowel pertamanya yang di depan letaknya, oke? Okay? While atau schwa-nya itu dibaca lebih pendek dan tidak ditekan. Oke, okay? While is shorter and unstressed, right? Oke, okay. Contoh pada kata beberapa seperti ini. Seperti misalnya pada kata pure. So, kalau kita hilangin R-nya, hilangin suara R-nya, we know exactly that this word, okay, only has pure, okay, pure, pure, right? And also purify, purify, pure, okay, purify, okay? And also you are, yang kalau kita kontrak, kita singkatkan jadi begini, your, okay? Jadi bukan your, remember, karena kalau kita bilangnya your, nanti dia sama kayak pronoun punyamu, right? That's why what makes it different is the use of the diphthong itself, seperti itu. If for example you want to say misalnya your pen, berarti ya your pen, right? But for example you are handsome, but and you want to contract that, okay? You need to use the diphthong one, like you were handsome, not you are, but you were, okay? You were, right? That's the difference, right? Alright, okay. Next up yang terakhir, okay. Diphthong O, okay. The is longer in duration and forms the nucleus of the diphthong, okay. While U, okay, is shorter and unstressed. Masih sama juga, okay, yang seperti 7 diphthong sebelum-sebelumnya, bahwa yang menjadi diphthong nukleus atau menjadi vowel intinya atau suara intinya adalah suara E-nya atau suara schwa-nya, okay. That means when, for example, you know that we have a nucleus, okay, or inti suara vowelnya, inti suara diphthongnya, berarti that sound needs to be pronounced a bit longer in duration, agak panjang, ingat juga, okay. Sedangkan diphthong keduanya ataupun vowel keduanya itu dibaca lebih pendek dan unstressed, okay. So that's the difference. Gimana cara kita membacanya? So in these 3 examples, let's take a look. We have kata toast di sini. Cara bacanya bukan toast, tetapi toast, right? Oh, toast, right? And then we have coke di sini. It's not coke bacanya. It's not that. Okay, it should be coke, right? Coke, not coke, but coke. Jadi ada o suaranya, suara o. Okay, and also globe di sini bukan bacanya globe, but globe, globe. Jadi ada o seperti itu. Okay, it might sound difficult, especially for some people, or especially for all of us anyway, yang mungkin belum tahu banyak tentang penggunaan diphthong. Ternyata diphthong is actually the main important part yang kita pakai di bahasa Inggris, di pengucapan dalam bahasa Inggris. Why? Because at the end of the day, it will make difference, right? It will show difference to the words that you are pronouncing, that you are articulating. Karena pada akhirnya nanti dia akan memberikan perbedaan yang nyata banget saat kita membunyikan, saat kita menyuarakan suara itu dengan menggunakan ejaan yang tepat juga, seperti itu. That's why start from now, I think that it's better for us untuk segera memfixkan atau memperbaiki cara baca kita, terutama yang beberapa kata-kata yang memiliki diphthong. Okay, so I'll repeat. Okay, this one we have toast, and then we have coke, and also we have globe. Okay, globe. Tidak seperti o, but o, bukan o. It's different anyway, right? So it's not toast, bukan toast, okay? Karena kalau toast berarti nanti dia punya makna yang lain seperti itu. Dia juga bukan coke. It's not about coke, okay? It should be coke, coke. Ada o-nya, okay? And then globe bukan globe tapi globe, okay? Globe seperti itu. So this diphthong is kind of a bit difficult to pronounce, okay, but you need a customization. Teman-teman butuh pembiasaan aja untuk belajar bacanya dengan tepat nantinya, gitu. Okay. Next up,
Oke, ini adalah slide terakhir teman-teman. Ini kita bicara tentang posisinya. Oke, pertanyaannya adalah apakah diftong itu muncul di tengah-tengah adjuster atau diftong itu bisa muncul di depan juga atau di mana letaknya? Let's take a look on this one, right? Diphthongs itu can appear in the initial, medial, or final. Dia bisa muncul di bagian depan, dia bisa muncul di bagian tengah atau final atau bagian terakhir kita dari sebuah kata maksudnya. Oke, contoh misalnya kata aisle, right? Nah, aisle ini dia mengandung satu diftong yaitu diftong I, right? Aisle. So karena dia dibaca aisle berarti kita tahu bahwa oke, diftongnya berada di bagian depan atau di bagian initial position. That's why aisle we have initial position. Next yang kedua, oke, pada kata bear, oke, bear, bear, bukan bear, bear, oke, bear, air, oke, bear. Nah, kita punya diftong air, oke, air, oke, air di tengah-tengahnya berarti dia dibaca sebagai pair, oke, dan posisinya ialah medial position di bagian tengah. Yang terakhir, oke, itu untuk bagian akhir atau final position. Contoh pada kata by, right? So diftongnya adalah diftong I dan letaknya itu ada di bagian belakangnya setelah konsonan b, right? So it's by, final position seperti itu. Oke. So ingat lagi teman-teman ya, kita punya 3 posisi, itu maksudnya adalah diftong itu bisa muncul di 3 posisi. Pertama, depan, tengah, dan belakang seperti itu. Right? Selanjutnya, oke. Selanjutnya ialah kita punya yang bagian terakhir, oke, gimana cara kita nentuin phonological pattern seperti itu, right? Oke, sorry. So, for example, di sini kita punya 3 contoh. Oke, ada kata aisle, bear, and also by, right? Sorry guys, the connection is not that good anyway. Oke, aisle, oke. Nah, di sini kita akan mencoba nantinya untuk mencari tahu kira-kira apa aja sih isi dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, oke? Apakah apa aja isinya? Yang tadi ingat bahwa di depan aku pernah ceritain kan, aku pernah singgung sedikit bahwa kalau kita mau nulisin vowel atau diftong nantinya, oke, so tulisannya bukan V, tetapi V aja. Karena kenapa? Diftong itu dianggap sebagai satu suara, seperti itu. Sedangkan kalau ada konsonan, berarti dia tulisannya ialah satu C, seperti itu. Oke, nah kita lihat yuk contohnya gimana. Contoh misalnya pada kata aisle, oke, aisle. Teman-teman, yang dideskripsikan nanti itu bukan tulisannya, tetapi cara bacanya. Remember again and again, cara bacanya, bukan cara dia ditulisnya. Oke. Nah, di sini, karena kita tahu bahwa cara menuliskan kata aisle ini ialah ada vowel A, oke. Sorry, ada diftong I, sama ada konsonan L di sini, maka kita tahu simbolnya ialah VC, vowel konsonan. How do we know? Karena tadi kan aku bilang bahwa diftong I ini itu dihitung 1, right? So berarti dia V, seperti itu. V aja. Nah, sedangkan L ini, suara L, kita tahu bahwa suara L itu adalah konsonan, right? Maka disebutnya adalah VC, konsonan, seperti itu. Okay, so that's the thing, right? Coba sekarang yang kedua, kata pair, okay, pair. Again and again aku ingatkan sekali lagi teman-teman ya, yang dibaca, yang dianalisa nantinya adalah bukan tulisan bear-nya ini, bukan B-E-A-R-nya, tetapi cara bacanya, seperti itu. Okay, so for example di sini pada kata bear, tulisannya ialah cara bacanya ialah bear, right? So, jadi deskripsinya ialah konsonan, vowel, konsonan. How do we know? Number one, kita punya suara b, right? So it's konsonan, right? C. The second one, we have vowel air atau diftong air, right? Diftong air di sini. Tadi ingat bahwa diftong itu dihitung 1. Oke, jadi bukan V, tetapi V aja, begitu. So that's why we have V di sininya. Yang terakhir, oke, karena kita punya bear, ada air di sini, ada suara berarti kita punya suara konsonan 1. Maka dari itu, ditulisnya ialah C, V, C, seperti itu. Konsonan, vowel, konsonan. Konsonan B, vowel diphthong and also konsonan seperti itu. Oke. Yang terakhir, pada kata by misalnya, oke,
By. Ingat, tadi pada kata by itu we have one diphthong, right? Diphthongnya apa? Diphthong I. Ingat lagi, oke, diphthong itu walaupun dia kombinasi dua vowel, tetapi dihitung satu suara. Berarti cukup tulisin satu V aja, bukan dua V, bukan VV. Ingat, cukup V aja. Dan karena, oke, dia itu punya satu suara beh, yang mana kita tahu bahwa beh ini adalah suara konsonan, maka kita tulisin deh, jadinya C, V, seperti itu. Oke, Sir, berarti nulisnya itu dari depan ke belakang ya? Iya, tulisnya ialah dari depan ke belakang. Jangan jangan belakang depan. Pokoknya selalu mulai dari paling depan ke belakang, seperti itu. Oke, so that's it anyway. So far teman-teman mungkin itu yang materi untuk pagi ini sebenarnya it's all about diphthong, right? Untuk lebih lanjutnya teman-teman boleh buka buku kita yang kita pakai sebelum-sebelumnya di English Pronunciation. Kalau teman-teman mau latihan baca diphthong itu ada di halaman di halaman 77 teman-teman, so you can open your book later on after this class, right? Halaman 77 sampai halaman enggak banyak kok halamannya, like wait a second, sampai halaman 89. Halaman 77 sampai halaman 89. Nah, teman-teman boleh nanti latihan sendirian di rumah, untuk tiap-tiap diphthongnya seperti itu. So it's relatively easy karena teman-teman udah tahu gimana suaranya. Intinya adalah apa? Teman-teman pahamin dulu suaranya seperti apa, suara diphthongnya seperti apa. Guys, sebelum kita tutup hari ini perkuliahannya, I have a question. Aku pengen nanya sama teman-teman semua. Untuk bagian yang ini, yang CVC, yang BCCV tadi itu, is everything clear? Kira-kira teman-teman tahu nggak cara gimana bikinnya? Clear, sir. Atau clear? Ca, yang lain gimana? Ya, insya Allah clear. Oke. Coba ya, sekarang kita coba deh. Kita coba. Aku kasih satu kata, terus teman-teman coba jabarin ya. Kira-kira gimana? Aku akan bantu, misalnya pada kata, play, right? Nah di sini kita tahu bahwa, begitu misalnya ya. Nah coba sekarang teman-teman semua bantu aku, kira-kira deskripsi ini gimana ya? Coba. Pertama ada apa? Suara apa? Konsonan vowel. Konsonan, terus apa lagi? Konsonannya ada berapa konsonannya? Satu, sir. Satu. Ya, itu atau dua? Ayo. Dua. Konsonan apa? Konsonan P sama konsonan Berarti kita punya C, juga apa lagi? V. Dan V. V. Nah, gitu maksudnya. C, V seperti itu. Sir, berarti kalau yang menggunakan satu V itu untuk diphthong aja ya? Iya, seperti itu. Right? Gimana kalau misalnya konsonan ada dua di depannya? Ya tulis semuanya C, kayak gitu. Kalau tiga gimana, Sir? Ya sama juga, ya kan? C, seperti itu. Lagi deh, yuk. What about this one? Sama kayak tadi deh, Playful. Sama-sama. Coba aku bikin dulu, Playful. Gini kan? Nah sekarang coba teman-teman jabarin yuk menggunakan tadi phonological pattern-nya. Coba. Berarti ada apa aja? C, terus apa lagi? B, apa lagi? C lagi, terus apa lagi? Kita punya vowel nggak di situ? Ada. Vowel apa? U. Vowel U, right? Berarti terus lagi. Terus apa lagi di sini? Apa lagi di situ? Terakhir? C. Exactly. Nah, gitu dianya. Good. Kayak gitu. Nggak? So far. Nah, satu lagi ya. Coba satu lagi, Satu lagi. Misalnya kita pakai misalnya no. Nah, ini dianya. Rejoice, right? Yo, berarti R. This one. This one, right? Rejoice. Yo, sekarang coba teman-teman diiniin deh, di analisa. Jadi apa aja? C. Terus vowel, terus C lagi, terus V, terus C.
Si. Nah, gitu dianya. Oke, good job gitu. Kenapa kita nggak bisa nulisin CV, CVVC? Apa alasannya? Dan tahu nggak? Nah, hanya satu suara. Karena vowel itu satu. Karena ada apa? Karena ada suara diftong. Bener nggak sih? Ini kan diftongnya. Bener nggak? Iya kan? Kalau diftong, walaupun dia 2 kombinasi, tetap dihitung 1 suara aja. Kayak gitu. Bahkan jawabannya ialah ini dianya. CV, CVC. Seperti itu. Oke? So far, ngeh nggak sampai sini? Sir. Ya. Satu lagi. Enggak. Boleh. Satu lagi boleh? Boleh. Tolong coba ya. Ada? Gimana tadi, Dak? Sorry, Dak. Ada yang kurang jelas? Cara jari apa konsonan sama vowel per kata, Sir. Iya, per kata. Per huruf. Bukan per kata. Per huruf. Per huruf. Bukan per kata. Per huruf. Oke. Tapi yang dilihat Alda itu yang transkripsinya. Bukan kata ininya. Remember. Cara baca yang dicari ya. Bukan cara ditulisnya. Kan aku bilang tadi kan cara ditulis, bukan cara bacanya. Sorry. Kan tadi aku bilang bahwa yang ditulis adalah cara bacanya, bukan cara ditulis seperti itu. Oke, gitu dianya. So kayak ini misalnya rejoice, oke, walaupun tulisannya rejoice, tapi yang dicari bukan ininya, melainkan cara bacanya, rejoice seperti itu. Jadi ada 1 vowel R, ya kan? Ini untuk vowel R seperti itu, benar nggak? Oke. Lalu V yang kedua ini untuk vowel I, benar nggak? Oke, I kayak gitu. Oke. Lalu C-nya ini untuk suara J-nya, ya kan? Nah, lalu V-nya ini untuk apa? Untuk diftong OI-nya, kayak gitu. Lalu C yang lagi itu apa? Untuk suara S-nya. Jadinya ya rejoice gitu dah caranya. Gitu. Yang lain clear nggak? Iya. Jadi harus dicari itu per ininya, per huruf bacanya ya, bukan per kata ditulisnya. Kayak gitu, hati-hati banget nantinya. Oke. Coba deh satu lagi deh. Oke, satu lagi deh. Misalnya yuk. Nih, coba annoying. Oke. Sekarang aku kasih kalian transkripsinya, teman-teman analisa ya. Anggaplah ini simbol schwa karena aku nggak punya schwa di sini, right? Wait a second, kayaknya aku punya deh. Oh, I have that. Oh, nggak ada. Oke, anggaplah ini simbol schwa, right? And then we have annoy. Ini yang ada simbol eng ya. Oke, aku ganti gini deh. Ini N yang ada simbol ini apa namanya ekornya ya guys ya. Yuk, sekarang coba analisa. Jadinya ada apa aja? Annoying. Coba teman-teman cari. Yakin sih? V dulu nggak sih? V dulu. Apalagi? V terus? C terus? V terus? C terus? V terus? C, exactly gitu. Oke, good kayak gitu. Oke. Gitu dianya, right? So berarti kalau kita jabarin V pertama untuk suara E, bener nggak? Oke. Ya, yang kedua, C kedua untuk suara apa tadi? N, oke, oke. Lalu V-nya kedua, apalagi suara diftongnya, bener nggak? Oi, oke. Terus C-nya apalagi? Suara Y-nya, right? J, oke. V-nya apalagi? Suara I, oke. C-nya untuk suara eng-nya, bener nggak? Gitu. Oke, dah seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman bingung, teman-teman cukup jabarin aja one by one per hurufnya kayak gitu. Biar tahu nanti dia suara apa. Oke, ingat sekali lagi kita tekanin bahwa yang menjadi titik utamanya adalah apa? Suara dia dibaca, bukan yang ditulis ininya. No, tetapi yang ditranskripsikan seperti itu. Oke, yang udah dirubah ke simbol-simbol nantinya. Nah, agar tahu simbolnya ada apa aja, teman-teman boleh buka kamus, nanti ketahuan apakah dia ada diftong, apakah dia nggak ada diftong, apakah dia cuma kayak vowel-vowel aja, seperti itu. Oke, kalau misalnya dia punya 2 vowel yang berbeda, dia bukan diftong, berarti tulis aja V, seperti itu. Tetapi kalau dia diftong, gabungan 2 vowel, berarti dihitungnya 1 suara, V aja, seperti itu. Oke, other than that,
It's pretty easy. Yang teman-teman perlu ingat tadi adalah apa? Yang dilihat, yang dianalisa ialah suaranya, bukan cara menulisnya. Oke, gitu. Jadi biar nggak ada nanti miskonsepsi, ya. Gitu dia ya. Alright, then so far any questions? No. Nope. Clear nggak sampai sini? Clear. Clear ya? Oke, good. Oke, udah deh, gitu aja, right? Tugas teman-teman sekarang nggak banyak. Aku nggak ngasih tugas untuk dikumpulin, enggak. Aku cuma minta teman-teman itu latihan baca di rumah, oke? Dari halaman tadi itu halaman 77 kalau nggak salah. 77 kan? 77 sampai halaman 89. Nah, teman-teman latihan di rumah mandiri aja seperti itu, right? If for example you have any questions, silakan teman-teman hubungi aku, boleh via chat, boleh via chat group ataupun my personal message anyway, right? So then I'll help you anyway. Begitu. Okay, you don't have to record yourself anyway, but please I trust you, so please practice it, okay? Biar teman-teman tahu bedanya untuk tiap-tiap diphthong seperti apa. Alright, begitu. So far, any questions? Go ahead guys, if you have anything to ask about diphthongs. Ingat again, aku ulang lagi sebelum kita tutup kelasnya. Okay, diphthong adalah gabungan dua suara, right? Suara apa? Suara vowel, seperti itu. Okay, so karena dia gabungan dua suara, dua vowel, meaning to say, berarti dihitungnya sebagai satu suara aja. Okay, in English kita punya 8 diphthong. Ada apa aja? Ada diphthong A, I, O, ow, oi, ear, air, and also ua, seperti itu. Okay, again aku ulang, A, I, ew, okay, ow, oi, ear, air, and also ua, seperti itu. Oke, teman-teman nanti bisa lihat sendiri ada apa aja dianya. Oke, untuk kategori diphthongnya dari diphthong I, diphthong ow, diphthong oi, diphthong a, diphthong air, diphthong ear, diphthong ua, sampai ke diphthong o, seperti itu. Meaning to say, di sini aku pengen nerangin lagi, pengen jelasin, ingin lagi berkali-kali. Oke, please. Diphthong ini harus dibaca suaranya biar teman-teman tahu nanti di mana beda antara dia yang nggak pakai diphthong sama pakai diphthong, oke? Karena dia suaranya sangat berbeda sekali dan itu membuat kata-katanya jelas dan maknanya pun yang mendengarkan tahu, oh dia ini ngomong tentang kata ini, oke? Seperti itu. So there will be no misinformation when you are delivering the message to your hearer or to your addressee nantinya, kepada siapa kita berbicara, seperti itu, oke? So I think that's all. Okay, it's already 8:30 anyway. Later on, I will send the PowerPoint to you all, right? And I think that's it. Okay, if there are no more questions, I will close our session in this morning anyway. Thank you so much teman-teman udah bergabung di meeting ke-6 kita pada pagi hari ini. Okay, I wish you all a happy and healthy life. Pokoknya semangat terus. Okay, jangan lupa belajar, jangan lupa latihan mandiri di rumah. Okay, pakai bukunya tadi halaman 85 halaman 77 ya sampai 49. Okay, so please take some time, masih ada waktu sampai jam 9 pagi, kelas kita 9:10. Pakai waktu untuk latihan di rumah, mandiri. If you have any questions about the sound, let me know. I will help you. Seperti itu. Okay? Alright then. Okay, I think that's all for today's session anyway. Thank you so much. And I'll see you all again in the next class, basic reading, right? See you all. See you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, See sir. you. Ya. Semangat latsarnya, sir. Semangat. Thank you. GoFood-nya, sir. Santet. Oke, kalau gitu pamit ya. Mana Nah. dia?